Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda, nabiyil marhamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada sore hari menjelang malam ini kembali kita bertemu dalam majlis perihal manhaj dalam menuntut ilmu yang tidak kalah pentingnya dari disiplin ilmu lain dalam ilmu syariah. Kita akan membahas masalah di antara adab penuntut ilmu, ijtinabu ma la yufidu minal ulum, atau ijtinabu ma la yanfa'u minal ulum, menghindari atau menjauhi apa-apa yang tidak bermanfaat dari ilmu. Jadi jika ada suatu pengetahuan yang tidak ada manfaatnya untuk kita, itu sebaiknya kita hindari, tidak perlu kita mengetahuinya. Dikatakan oleh para ulama, al-ilmu naw'an, ilmu itu ada dua macam, yaitu al-ilm an-nafi' dan al-ilm ghair nafi'. Yaitu dua macam ilmu. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW beliau berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap atau dari ilmu yang buruk, yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku tidak mau mengatakan kepada engkau kecuali apa yang pernah Rasulullah katakan berikut. Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari ajz. Ajz itu ketidakmampuan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, ajiz. Makanya orang yang sudah sangat tua dibilang ajuz karena banyak hal yang tidak dia mampu disebabkan usianya atau fisiknya. Kemudian yang kedua al-kasal. Al-kasal itu rasa malas, ya, malas. Bahasa sekarang mager, ya. Mager itu sesuatu yang tidak baik, ya. Apalagi mager terhadap kebaikan. Mau salat berjamaah mager, mau ngaji mager, mau sedekah mager, sampai puasa aja nggak membutuhkan gerakan mager juga. Ya berarti memang asli mager, ya. Nah di sini al-kasal, malas. Malas itu penyakit hati jemaah sekalian. Kemudian wal jubun. Jubun itu sikap pengecut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sikap pengecut. Dan juga al-bukhl. Al-bukhl itu pelit. Pelit itu ada yang pelit terhadap kewajiban, ada pelit terhadap yang sunnah. Pelit terhadap kewajiban yaitu pelit dalam berzakat misalnya. Dia enggak menunaikan zakat dengan benar, itu pelit pasti. Atau dia menafkahi keluarganya kurang dari semestinya, padahal dia mampu untuk menunaikan sepenuhnya. Itu termasuk bakhil, pelit, ya. Misal dia punya penghasilan 6 juta per bulan, dan keluarganya ini, anak istrinya butuh dari SPP anak, jajan, istri juga sandang dan pangan, itu butuh 5 juta per bulan misalnya. Tapi ternyata dia cuma ngasih 3,5 juta dan itu kurang. Maka orang ini bakhil terhadap kewajiban, dan ini dosa, bahkan bisa menjadi dosa besar. Bisa menjadi dosa besar kalau dia mampu untuk menafkahi keluarganya kemudian tidak ditunaikan, meskipun menunaikan cuman tidak sempurna, maka ini bisa menjadi dosa. Itu akibat dari bakhil. Atau bakhil terhadap sedekah yang sunnah. Pelit terhadap sedekah sunnah ini tidak mesti dosa, tetapi ya tidak baik gitu ya, tidak baik, tidak pernah sedekah, ya. Kemudian al-haram ini adalah usia tua renta yang membuat seseorang itu tidak mampu melakukan hal yang
membuat dia bisa mencapai surga Allah Ta'ala dengan usia tersebut, yaitu al-haram, atau bisa juga usia renta yang menyebabkan kematian. Ya. Tapi tidak berarti bahwasanya orang kalau misalnya udah tua sekali berarti dia jelek, tidak, malah justru kadangkala sebagian dari orang yang sudah berusia mereka malah menyadari. Bisa kita lihat di zaman 90-an atau 2000-an awal-awal ketika di sholat subuh rata-rata orang yang sudah tua. Ya. Iya, alhamdulillah sekarang mulai ada pemuda demi pemuda itu datang ke masjid walaupun sholat subuh. Kalau dulu pemuda sholat subuh itu cuman maghrib doang. Ya, kalau sekarang alhamdulillah, kalau dulu sholat berjamaah cuman maghrib doang. Ya, alhamdulillah sekarang para pemuda banyak yang berjamaah di masjid 5 waktu. Wa adzabil qabr, dan Rasulullah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, azab di dunia ini masih kalah dengan azab yang dinamakan azab kubur. Dan azab kubur masih kalah dengan azab yang dinamakan azab jahannam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah taala sehingga selamat dari azab kubur dan selamat dari azab jahannam. Utsman bin Affan dan sebagian sahabat mungkin, yang mana beliau sudah dinobatkan sebagai orang yang, atau di antara orang-orang yang diberikan kabar gembira yaitu dapat surga nanti. Utsman bin Affan dan sahabat lainnya. Beliau ketika diingatkan tentang azab kubur maka beliau menangis. Tapi ketika diingatkan tentang azab jahannam tidak. Maka sebagian bertanya, "Wahai Utsman, kenapa? Kok kalau engkau diingatkan tentang azab jahannam engkau tidak sampai menangis, tapi diingatkan azab kubur engkau menangis, padahal engkau adalah orang yang dilegalisir oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga kelak." Maka ya maknanya kata Utsman, aku memang dipastikan insyaallah masuk surga, tetapi tidak ada yang menjamin aku selamat dari azab kubur. Azab kubur. Maka jemaah sekalian sampai ada band namanya siksa kubur. Ya, tahu enggak? Iya. Itu band itu main-main ya. Mereka belum pernah ngerasain makanya bisa menamai bandnya dengan siksa kubur. Ya, sekiranya mereka mengetahui bagaimana rasanya, mereka akan taubat sekarang dari penamaan tersebut, bahkan dari musik sekalian. Karena siksa kubur itu, seseorang ketika dia disiksa dalam kuburnya, maka terdengar seantero dari apa yang bisa didengar, dijangkau, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Sekiranya manusia dan jin bisa mendengarnya, maka mungkin semuanya sudah taubat sekarang. Mungkin Masjid An-Nahl ini sudah penuh, bahkan basement penuh karena semua orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah rahasiakan surah tersebut. Allah rahasiakan surah tersebut. Kemudian Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Jadi minta ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwa saya ini. Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Ya. Maka jemaah sekalian, qalbu ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa sempit qalbunya, maka sesungguhnya yang bisa melapangkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dirundung kesedihan, maka yang membuat hati ini betul senang atau kembali kepada stabilitasnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, di zaman yang setiap hari kita selalu mendengar kabar yang buruk di lingkungan, di masyarakat, di berita, di televisi, di YouTube, dimanapun selalu ada kabar buruk, dan atau di dalam keluarga kita, di bawah atap rumah kita selalu ada kabar-kabar yang mungkin bagi kita itu menyedihkan. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tazkiyatun nufus atau kembali kepada Allah di masa pancaroba itu seperti balsam untuk hati. Ya, dia mungkin rasanya kadang agak gimana tapi enak gitu ya. Menghangatkan, adem gitu jadinya. Ketika itu masuk angin, ya penyakit yang disebut enterwind misalnya. Apa enterwind? Masuk angin. Iya, kita buat itu namanya. Enggak ada di English, enggak ada itu. Enterwind. Maka jangan kemudian
Kita masuk angin kemudian kan dibalsemin, dikerok bagi orang Jawa ya. Kalau orang Sumatera jarang ya, tapi orang Jawa suka dikerok dengan balsem, dengan minyak kayu putih ya. Kemudian rasanya enak gitu. Perlahan-lahan sembuh. Begitulah seseorang ketika kembali kepada Allah, jemaah sekalian. Bahkan kembali kepada Allah, kesembuhan hatinya itu lebih cepat daripada kesembuhan fisik. Begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah walinya diriku, yaitu penolong diriku, ya, dan engkau lah yang membantu diriku. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya memohon kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah ini syahidnya untuk bincangan kita hari ini. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ilmu itu ada yang tidak bermanfaat, Pak. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu imma dia tidak bermanfaat dari segi materinya, atau tidak bermanfaat bukan dari ilmunya tapi dari unsur luar. Ya. Jadi ada sifat eksternal dan internal. Ada ilmu yang tidak bermanfaat yang dari internal ilmu tersebut, materi ilmu tersebut tidak bermanfaat. Contoh ilmu tentang not musik misalnya. Kunci gitar untuk lagu tertentu itu tidak ada manfaatnya juga. Enggak ada manfaatnya. Entah untuk dunia atau untuk akhirat. Mungkin untuk dunia manfaatnya bisa antum ngamen dengan itu mungkin. Ya, tapi tidak halal penghasilannya. Kemudian ilmu tentang sihir tidak bermanfaat. Ilmu sihir tidak bermanfaat, ya. Mengenal jimat-jimat tertentu, ya, mengetahui kode-kode tertentu tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian dari ilmu tentang Illuminati itu tidak ada manfaatnya. Sebagiannya, saya nggak bilang semuanya, sebagian. Ya kadang-kadang sisi cok gali cok, yang penting cocok gitu. Seperti huruf-huruf dicocok-cocokkan. Ya kalau dicocok-cocokkan ketemu aja, ketemu nanti apapun ketemu. Bahkan ilmu yang seharusnya bermanfaat bisa nggak bermanfaat gara-gara salah dalam menerapkannya. Seperti misalnya sekarang bulan apa, tanggal berapa? Sekarang bulan apa, Pak? Rajab. Rajab itu di Hijriah bulan keberapa kira-kira, Pak? 7 tanggal 16. Sekarang Maghrib 16 kalau salah. Hah? 16. Buka surat 7 ayat 16. misal aja. Surat 7 itu Al-A'raf, cocok. Parah juga antum, Mbak. Ayat 16. Ya, ayat sekarang 16 kan? Apa di sini? Qala fa bima aghwaytani laqudan lahum siratal mustaqim. Iblis. Ya kata iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Maka prediksinya hari ini itu banyak orang tersesat gara-gara iblis. Tiap hari, Pak, bukan hari ini aja kalau itu mah. Ini cok gali cok yang seperti ini ngawur, ya. Ya, hal seperti ini tidak ada manfaatnya karena tidak pernah dicontohkan oleh salaf kita. Tapi kemudian wa min qalbin la yakhsha. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kalbu yang tidak bisa khusyuk. Kalbu yang tidak bisa khusyuk, yang tidak bisa tunduk, yang tidak bisa mengajak mata untuk meneteskan airnya. Coba terakhir kali kapan kita menangis karena Allah, bukan menangis karena Bollywood, ya. Sebagian orang nonton Bollywood 2 jam baru bisa nangis dia. Iya, tapi dia baca surat nangis juga. Kenapa? Karena kelamaan imamnya baca surat. Tapi kalau misalnya nonton film sinetron Bollywood, FTV, ya, remaja-remaja ya, nonton film television yang ditayangkan di televisi. Wah, romantis sekali, pacar dikasih hadiah ini terus dikhianati pacarnya. Yang nonton nangis. Apa? What's the point gitu dari nangisan antum gitu loh. Ya ini ya ikhwan, kalau laki-laki bapak-bapak saya pikir nggak bakal kayak gitu, apalagi yang jenggotan. Kan nggak relevan. Jenggot gede, badan gede, nonton di sinetron nangis itu nggak cocok. Mendingan dilepas aja jenggotnya, dikasih ke orang-orang yang lebih kuat daripada dirinya. Nah, jemaah sekalian, di sini kalbu yang tidak khusyuk, yaitu khusyuk terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita nangis karena Allah, Pak? Kapan? Oh, udah lama, time ago, sampai nggak ketahuan kapan. Kayak dulu pas waktu saya masih remaja kata antum. Berarti udah lama banget antum nggak nangis nih.
Ya, sebagian orang susah nangis karena kalbunya itu keras dan tidak khusyuk disebabkan banyak kelalaian dan dosa. Jadi dosa itu menjadi tirai tebal daripada air mata karena Allah. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kita sulit ketika menangis, sulit menangis. Kenapa? Menangis karena Allah, sulit. Berarti selama ini kita lalai jemaah sekalian. Jujur aja, selama ini kebanyak kelalaian, pekerjaan, dunia dan seterusnya membuat kita kesulitan untuk menangis karena Allah. Padahal tidak ada hari yang kita tunaikan, melainkan pastilah kemungkinan besar ada dosa yang kita titipkan di catatan amal kita. Tidakkah kita merasakan hal tersebut, kekerasan kalbu yang membuat kita sulit untuk menggigil di jalan Allah, yaitu menangis. Maka jemaah sekalian, jadilah kalbu yang khusyuk, banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, serta mentadabburi ayat-ayat Allah, sehingga melembut hatinya. Atau menghadiri kajian-kajian tazkiyatun nufus dan tauhid. Ya, karena kadang-kadang banyak ngaji bisa aja orang jadi keras. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Ya, niatnya tidak benar. Ya. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak kunjung kenyang. Ketika antum memiliki perut dan isi-isinya, ya, usus dan seterusnya. Ketika perut antum tidak kunjung kenyang, maka antum akan tersiksa dengannya. Makan sebanyak-banyaknya sampai betul-betul full, tetapi kok tetap terasa kenyang, antum akan tersiksa dengannya. Pernahkah dulu ketika masih usia enggak setua ini Pak, ya? Dulu waktu buka puasa bersama, ya kan? Itu semua makanan dihabuk Pak, dicomot, dicoba, dicicip. Semua makanan yang ada dibuka puasa bersama di masjid. Atau jangan-jangan kebiasaan itu masih sampai sekarang, ya? Iya, dikumpulkan, wah, semua dari agar, pastel, risol, bakwan, cakwe, gado-gado, semuanya. Semua minuman masuk. Semua warna dipakai, diambil. Kemudian mau sholat maghrib, maka perut itu udah membesar. Ya, dia udah jalan aja udah. Ini kalau saya nunduk dikit ruku, keluar nih muntahan ini, gitu. Saking apa? Udah diambang ini. Tapi tetap dia nafsunya itu pengen apa? Pengen makan lagi. Ini perut yang tidak kunjung kenyang akan memadaratkan, bahkan bisa membunuh pemiliknya. Begitu juga dengan hati yang tidak kunjung kenyang dengan dunia, akan mematikan hati tersebut. Antum boleh tidak pernah kenyang hati antum dalam hal zikir. Waktu bagus. Tidak pernah kenyang akan zikir. Tidak pernah puas akan zikir. Selalu zikir. Tidak pernah berhenti. Itu bagus. Menuntut ilmu, jangan merasa kenyang akan ilmu. Karena ilmu itu terlalu luas untuk kita jangkau. Dan usia kita terlalu pendek untuk kita ukur. Selagi ilmu itu terlalu luas dan usia terlalu pendek, maka jangan pernah stop dalam menuntut ilmu. Misal waktu yang Allah berikan kepada kita 60 tahun. Tapi ilmu di dunia ini, yang syar'i atau yang duniawi, sampai kita 1000 tahun pun tidak akan bisa merengkuh semua ilmu itu. Dan kita tidak diwajibkan untuk menghabisi semua ilmu. Tapi kita dimestikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu sepanjang usia. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan Pak menuntut ilmu? Pak Imam Ahmad, ya, Pak Ahmad, ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari momongan sampai kuburan. Artinya dari awal saya hidup sampai akhirnya saya khatam, saya harus terus menuntut ilmu. Dan jemaah sekalian, kita memang begitu. Hidup kita tanpa sadar, informasi datang, pengetahuan masuk ke benak kita dan hati kita. Tapi pengetahuan tersebut kan rata-rata duniawi. Bagaimana dengan agama? Maka jemaah sekalian, semangatlah dalam menuntut ilmu. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dijawab. Ya. Penyebabnya banyak. Doa tidak dijawab bisa karena enggak paham arti doa tersebut. Ya, sebagaimana sebagian dari orang, imamnya ngedoain, dianya tinggal amin dan dia enggak ngerti tuh imam ngomong apa, gitu. Bahkan intonasinya
pelan. Amin. Amin. Enggak tahu tuh ngomong apa imamnya. Baca apa juga enggak tahu tuh. Ya. Kemudian bisa juga disebabkan doanya enggak dijawab karena dia memakan harta haram atau berpakaian dengan pakaian yang haram. Dan seterusnya dari penghalang-penghalang doa terkabul. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat jemaah sekalian. Tadi ilmu yang tidak bermanfaat ada yang dari segi materinya memang tidak bermanfaat seperti sihir, ilmu tentang musik, infotainment. Ya biasanya jam 7 atau jam 8 tuh di TV ya, mak-mak tuh nonton pengetahuan tentang artis ini, artis itu ilmu yang tidak ada manfaatnya, bahkan bermadharat karena ghibah. Ya. Dan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat bukan karena materinya. Materinya bermanfaat, tetapi dari sisi eksternal, yaitu dari sisi niatan. Niatan itu kan bukan ada pada ilmu, tapi niatan ada kalbu orang yang sedang menuntut ilmu. Kalau niatannya itu bukan untuk beramal, maka ilmu itu tidak menjadi manfaat buat dia. Kalau niatannya untuk riya, tidak bermanfaat bahkan bermadharat. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW mengancam man talabal ilma liyumariya bihi al-ulama liyubaha bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa yasrifa wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk bisa disejajarkan di antara ulama, yaitu sok-sokan, jumawaan, yaitu supaya dia bisa dianggap sebagai ustadz sama dengan ustadz-ustadz lain, supaya sejajar. Jadi nuntut ilmu itu supaya apa? Supaya dipanggil ustadz semata. Tujuannya itu supaya famous, supaya diundang sana sini. Itu ada nggak orang itu? Ya ada aja orang seperti itu. Sama seperti orang yang belajar Al-Quran, hafal Quran, tujuannya supaya diundang di kondangan-kondangan dan acara sunatan. Ini kan rendah ini cita-citanya. Bukan untuk diamalkan hafalan Quran. Ini yang seperti ini malah justru menjadi bala buat akhirat orang-orang ini. Makanya kata Nabi SAW dalam suatu hadis, "Aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha." Mayoritas munafik di umat ini adalah para pembaca Al-Qur'annya. Itu bahaya sekali. Kok bisa seperti itu? Yaitu mereka yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, baik untuk kemudian membacakan kepada manusia atau tentang ilmu. Mereka itu tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mencari perhatian manusia semata. Jadi hati-hati coba sekalian. Kita menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan untuk supaya nanti kelak diundang sana sini. Saya pengen kayak Ustaz Fulan, kayak keren tuh. Sibuk banget sampai kelihatan kurus gitu misalnya. Diundang sana sini, di YouTube viewersnya banyak, likersnya banyak, yang komentar juga banyak. Enaknya jadi orang terkenal gitu. Akhirnya dia berazam menuntut ilmu untuk seperti dia. Atau sebagian dari orang yang nemplok bersama ustaz-ustaz besar. Bahasanya agak kasar memang. Nemplok bersama ustaz kayak tokek gitu. Yang mana kalau misalnya ada ustaz besar ini datang, kemudian orang akan melihat dia juga. Akhirnya dia dimulai dipandang dan kemudian mulai karena jenggotnya lebat dipanggil ustaz, padahal tidak punya ilmu agama kecuali secuil. Maka mulai dia membuat majelis dan mulai berpisah dari ustaz besar yang tadinya dia nemplok padanya. Mulai bikin majelis dan tidak punya ilmu tentang agama. Mulai dipanggil ustaz karena jenggotnya melambangkan keustazan. Bahkan jenggotnya lebih banyak daripada ustadznya tersebut. Iya, sekarang kan hanya modal jenggot seseorang bisa jadi imam besar. Iya, tadi yang imamnya yang mana? Itu enggak ada jenggotnya malah Masya Allah, semoga Allah suburkan ya, Masya Allah. Iya, ana nggak tahu kok antum. Iya, salah omong berarti ana tadi. Coba nggak ada contoh kayak gitu. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa. Besok antum beli Firdaus, Insya Allah. Ya, Insya Allah mantap itu. Kalau emang gak ada modal, beli kemiri, ya, kemiri bakar, bau sate, ini, ya, nanti masih di Olivia masih, udah lulus. Antum ke Olivia, bakar kemiri nanti, ya. Insya Allah makin banyak yang lihat antum, Insya Allah, ya. Lihat tuh, apaan coba bakar kemiri itu, arang kemiri hitam sih. Sampai mana tadi ya kawan? Enggak, sebelum kemiri, enggak. Nemplok kayak gitu ya jemaah sekalian. Kemudian juga sebagian orang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, untuk menjelek-jelekan orang bodoh.
Yaitu orang-orang awam, kemudian dia jelek-jelekan, dasar bodoh antum, dasar bahlul dan seterusnya. Dia maksudnya untuk sosokan aja. Dia ingin merasa itu lebih dominan di antara orang-orang, gitu loh. Jadi memang niatannya itu untuk apa? Untuk dunia. Dan kemudian yang ketiga, lihat rifa wujuhan nasileh, untuk memalingkan wajah-wajah orang kepadanya, yaitu supaya orang tahu untuk lihat saya gitu. Jadi berarti selama ini dia menuntut ilmu apa? Untuk riya, supaya dianggap, dipandang dan seterusnya. Maka yang seperti ini jemaah sekalian, ini akan Allah Ta'ala adkhalahullahu an-nara, yaitu Allah akan memasukkan orang seperti ini ke neraka. Na'udzubillah. Ini berbahaya sekali jemaah sekalian. Ya, jadi ini ilmunya tadinya harusnya secara materi bermanfaat. Yang dia geluti ilmu tauhid, akidah, tafsir, hadis. Tetapi na'udzubillah, semoga Allah jaga anda dan juga antum, kemudian niatannya seperti ini. Maka ini berbahaya sekali untuk dunia dan akhiratnya kalau dia tidak bertaubat. Kemudian jemaah sekalian, ada perkataan Mughirah ad-Dabbi. Beliau bercerita, "Dhahabtu as'al asy-Sya'bi an syai'in min ansabi Quraisy." Aku pergi menuju Al-Imam Asy-Sya'bi, ya. Al-Imam Asy-Sya'bi ini salah satu ulama ahli hadis yang terkemuka. Ya. Aku ingin menanyakan kepada beliau sesuatu tentang nasabnya orang-orang Quraisy, yaitu nenek moyang orang Quraisy, nama-nama mereka. Maka berkata Asy-Sya'bi, "Innaka latas'alu an ilmin la yanfa'u fid dunya wal akhirah." Kamu itu sedang bertanya tentang suatu ilmu yang tidak bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Ditegur sama Asy-Sya'bi. Antum nanya tentang nasab-nasab Quraisy, enggak ada kaitannya sama antum dan enggak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat antum. Digituin. Iya, coba antum sekarang nanya misalnya, "Ustaz, tolong dong sebutin kakek Ustaz yang ke-10. Pertama, anda nggak tahu. Kedua, antum tuh bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk antum. Terus mau ngapain? Ya, nggak ada manfaatnya. Ya, dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Ya, ditegur seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, Al-Hafidh Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala, "Wal ilmu alladhi yukrahu ta'allumuhu wa nashruhu ilmul awaili wa ilahiyatil falasifah." Ya, di sini di antara ilmu yang dimakruhkan untuk dipelajari, ilmu tentang filsafat yang berkaitan dengan divinitas, yaitu ketuhanan. Jadi apa namanya metafisik, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, tapi dicampur dengan ilmu filsafat. Maka ini ilmu yang dibenci. Bahkan yukroh di sini maksudnya tidak dibolehkan. Karena makruh, sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan makruh, maka bisa maksudnya haram. Tapi sekarang kan jemaah sekalian, filsafat itu menjadi mata kuliah wajib di banyak university. Ya, bahkan yang jurusannya bahasa tetap belajar filsafat. Yang jurusannya wayang, sastra Jawa, itu tetap diajari filsafat. Coba di kampus-kampus gitu. Belajar psikologi nanti kena juga filsafat. Jadi satu kampus semua jurusan dan fakultas itu harus ada mata kuliah wajib namanya filsafat. Tapi coba mata kuliah wajib namanya pendidikan agama Islam. Bagi mereka itu keterbelakangan. Tapi giliran di filsafat justru bagi mereka itu adalah apa? Kemajuan. Padahal filsafat dari mana? Dari Yunani, Aristoteles dan seterusnya. Itu lebih dongkot lagi dibandingkan kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan antum akan mengetahui bahwasanya filsafat kata para ulama tidak akan melahirkan kecuali keterbingungan. Sekarang antum lihat pengajian dimanapun sekarang, pengajian ilmu agama. Kalau kemudian pengajian tersebut yang ditawarkan oleh ustadznya adalah ilmu filsafat, antum keluar tidak akan mendapatkan ilmu, tidak menambah iman, malah menambah keterbingungan. Ini ngomong apa ustadz ini? Bulat ngomongnya, nggak ada what's the point gitu. Apa coba ujungnya? Nggak ada. Ya. Kemudian termasuk yang tidak dibolehkan yaitu ilmu sihir. Ya, ilmu sihir itu tidak boleh. Wasya'wadhah, yaitu sulap. Sulap itu termasuk ilmu yang tidak boleh untuk dipelajari. Walaupun sekarang kadang ada video orang-orang Cina ya, temannya lagi sulap, satu temannya lagi ngebongkar sulap temannya. Itu ada di YouTube, di Facebook tuh banyak tuh ini.
Ilmu-ilmu tersebut kadang dipelajari oleh sebagian orang. Wah, ini dibongkar nih triknya nih, pengen sulap ya, supaya bisa disukain cewek gimana caranya ya. Sulap kemudian ya. Dan seterusnya, itu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Sekarang siapa di antara antum yang bisa sulap? Paling sulap antum cuma satu. Api ditiup mati, dah selesai itu aja. Ya kan? Mati, Masya Allah, keluar asap lagi, hebat ya kan? Iya, gak ada manfaatnya sulap itu. Ya, gak ada manfaatnya. Dan menontonnya juga nggak manfaat. Orang digergaji di dalam box misalnya, ya, terus tetap selamat. Emang kenapa? Ya, terus kenapa? Hebat gitu? Iya hebat saya. Udah hebat kamu udah gitu aja. Ya kan? Wasting time, ngabisin waktu melihat sulap-sulap itu. Ya. Dan banyak orang yang mempelajari sulap-sulap ini, termasuk yang mempelajari debus-debus, ya, yang di jalan-jalan, tukang-tukang obat yang mereka menghamparkan dagangan mereka di jalan yang mereka pakai jin-jin atau trik-trik lah ya. Ya, agak mistis kerasanya gitu. Itu nggak ada manfaatnya. Kalau emang mau jual obat, ngomong aja langsung, Pak, saya jual obat. Tapi kalau ngomong kayak gitu nggak bakal ada yang beli ya. Tapi mereka kemudian memberikan sulap-sulap dan bahkan ada yang memang dengan sihir. Ya, yang seperti ini tidak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaat. Ya, kemudian membaca atau nasr al-ahadits al-mawdu'ah, menyebarkan hadis-hadis palsu. Ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ini berbahaya sekali untuk akhirat seseorang. Ya. Ya. Itu motor apa itu? Masya Allah. Luar biasa. Dan begitu juga dengan mengenal knalpot dan jenis-jenis knalpot juga nggak ada manfaatnya. Iya. Kecuali kalau antum jualan. Jualan enggak, beli enggak, antum pelajari, itu maunya apa terus, ya kan gitu. Ya. Enggak, kalau antum jualan enggak apa-apa, antum mengenal knalpot, itu ilmu bermanfaat enggak? Bermanfaat. Karena membuat penghasilan ada gitu kan, karena antum jualan. Antum bisa menjelaskan ke customer, Mas ini knalpot gini, ini yang ini kayak gini, ini racing, ini non racing, ini dan seterusnya. Tapi kalau antum beli enggak, ya, jualan pun enggak, cuma mimpi doang dan mempelajari knalpot, ngapain coba? Di parkiran tuh urusan antum, melihat knalpot orang terus ya, ntar ditangkap sama satpam dikira maling ya. Nah kemudian wa kathirin minal qasasil batila awil munkarah, memperbanyak membaca atau bercerita kisah-kisah yang batil dan munkar, kisah-kisah tidak ada, kisah-kisah yang tidak real. Maka termasuk diantaranya, mohon maaf kalau ada yang suka novel dan semisal itu. Membaca novel dan seterusnya itu tidak ada manfaatnya, walaupun novel Islami jemaah sekalian. Dan termasuk darinya adalah film-film fiktif dan seterusnya, tidak ada manfaatnya. Tapi kan di situ ada pesan yang tersirat dan tersurat. Al-Quran belum pernah tuh kita pelajari betul-betul, ngapain kita pakai pesan-pesan di film? Kan gitu biasanya orang-orang yang ahli film atau tukang film suka dengan film. Hatta filmnya horor dan jorok. Enggak apa-apa Ustaz, kita tonton karena ada pesan moral di sana. Pesan moral dari mana? Lebih banyak pesan imoralnya, amoralnya lebih banyak. Ketelanjangan, aurat, percampuran laki perempuan, perzinahan, khurafat, khayalan. Lebih banyak lagi khurafatnya, syirik bahkan kadang-kadang. Itu mah pesan amoral itu. Tapi Ustaz, itu ada pesan supaya kita itu menghargai mayit. Ya Allah, itu ada di sunnah Nabi, udah bertahun-tahun lalu dipelajari oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Kenapa yang sudah jelas di Al-Quran enggak kita cari? Yang belum jelas bahkan lebih banyak syubhat dan keburukannya kita candui. Ini keterbalikan dan penyimpangan ini jemaah sekalian. Kayak sebagian orang, mereka hobi untuk memecah buah-buahan, memeriksa langit-langit, memecah batu-batu untuk menemukan lafal Allah. Nanti kalau ada, Masya Allah pepaya, dibuka terus lafalnya Allah, difoto, masukin Facebook, rame orang yang share banyak, subhanallah, Masya Allah. Kita bilang, Mas, antum capek-capek nemuin lafal Allah bertahun-tahun di situ. Kita nemuin lafal Allah di Al-Quran tiap lembar ada. Kenapa enggak di Al-Quran saja antum cari? Kenapa nyarinya di semesta yang kemudian belum tentu itu memang ada hikmahnya? Begitu. Ada sapi, terus di kulitnya ada sab Allah. Masya Allah. Wah, Masya Allah, saya menemukan sapi yang keramat karena ada lafal jalal Allah di kulitnya. Buat apa kemudian berbahan itu, sementara kita cukup buka lembaran Al-Quran, setiap halaman ada lafal jalal Allah Ta'ala.
Pelajari apa yang sudah ada sini. Begitulah penyimpangan jemaah sekalian. Ketika kita malah mencari sesuatu yang tidak jelas dan yang jelas kita tinggalkan. Begitu. Kemudian juga lain-lain dari puisi-puisi yang tidak ada manfaatnya, puisi-puisi cinta dan seterusnya, lirik-lirik lagu diterjemahkan, kemudian difikirkan, kemudian dijelaskan seperti menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang seperti ini, orang-orang seperti ini mereka justru hanya akan membuat habisnya waktu dan khawatirnya juga bisa berdosa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara bukti bahwasanya film-film tersebut tidak bisa memberikan manfaat walaupun kadang kata orang ada pesan moral dan juga lirik-lirik lagu. Lihat yang lagi booming sekarang dari berita jemaah sekalian. Apa yang lagi booming sekarang? Kriminal apa? Apa coba? Banyak ya ternyata ya. Jadi ada seorang remaja 15 tahun membunuh balita usia 5 tahun. Enggak. Pusing enggak dengarnya, Pak? Kok bisa kayak gitu loh. Mungkin usia antum tuh 2 kali lipatnya remaja tersebut, atau 3 kali lipatnya bahkan, atau 4 kali, mungkin 5 kali lipatnya. Di antara antum ada yang 75 tahun mungkin sekarang, tapi pura-pura jadi 30 tahun. Nah, Masya Allah, kebayang enggak kita usia segini mana pernah kita berpikir seperti itu? Jangankan kita membunuh, kita nyubit anak kita sendiri aja kadang-kadang enggak tega. Ya. Masya Allah. Tapi antum tahu nggak Pak penyebabnya apa? Nah, di antaranya ada penyebab internal keluarga karena tidak dibina, tidak interaktif dengan ibunya, orang tuanya. Itu satu penyebab dan itu penyebab asasi sebelum penyebab nonton film dan seterusnya itu. Interaksi terhadap keluarga orang tua itu sangat penting. Makanya ada biasa di CD itu ada parental advisory gitu. Bimbingan orang tua gitu. Zaman sekarang parental advisory atau tagline atau nama seperti itu nggak ada manfaatnya karena sekarang udah ada YouTube, semua bisa mengakses. Tapi sekarang orang tua nggak peduli sama anaknya. Dan rumah miskin, maksudnya nggak begitu besar rumahnya, kecil. Kamarnya panas, bahkan polisi ketika datang ke kamar tersebut berkeringat semua polisi bukan karena merinding, tapi karena apa? Panas. Kamar anak tersebut 15 tahun jemaah sekalian. Usia SMA lah ya, usia SMA ya remaja lah. Bagi kita 15 tahun masih anak kecil gitu loh, bagi kita. Tapi dulu ketika kita remaja nggak mau disebut anak kecil ya Pak ya. Bagi kita itu anak kecil itu. Tapi udah baligh kan? Secara syar'i dia udah baligh. Sehingga menerima hukum syar'i dan ada hukum qisas dalam syariat ya. Nah, kemudian penyebab keluarga satu. Penyebab kedua apa? Yaitu mengkonsumsi tontonan dan musik yang berbahaya jemaah sekalian. Apa tontonnya, film apa namanya ya? Ya Caki ya. Ana nggak tahu itu film apa beneran. Dan nggak mau tahu dan semoga Allah tidak memberitahu ana. Nauzubillah. Ana nggak tahu itu film beneran Caki dan ana nggak nyari di YouTube, enggak. Ya. Film apa sih itu? Bollywood bukan? Kayaknya kalau Bollywood nggak bakal gitu jadinya. Ya Bollywood sekriminal Bollywood tetap lucu karena polisi datang belakangan pas udah selesai urusan. Itu Bollywood tuh. Ya emang Bollywood kayak gitu Pak. Bollywood dari zaman jebot tuh gitu. Ya kriminal selesai baru polisi datang. Seragam coklat itu kan? Ya itu. Iya kumisnya gini ya. Nehi gitu kan? Gitu. Ya itu mah nggak mungkin outputnya jadi kayak gitu. Pasti serial killer atau macam itu Pak, pembunuhan atau itulah Pak. Ana nggak tahu, Allah alam. Nauzubillah dari film. Tapi kemudian ana dalam tujuan penelitian ya kawan di sini meneliti dan ana sudah tahu memang kuncinya ini karena tidak agamis. Padahal itu di kamarnya ada kaligrafi dan di papan tulisnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di kamar tersebut. Maksudnya Islam ini Wak. Iya, nanti kita azan dulu kan ya? Ya, silakan azan dulu. Kita lanjut sedikit nanti insyaallah. Baik, sedikit melanjutkan yang tadi ikhwas sekalian. Di antara penyebabnya selain internal keluarga yang tidak harmonis, kemudian
film yang mungkin katanya film sadis dan seterusnya ya, dan juga ada mengikuti lagu-lagu. Dan dilihat dari catatan yang tampak tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang mengerikan. Yang mana itu semua ekspresi dari bagaimana perasaan kolbunya itu. Orang yang disebut oleh sebagian orang psikopat. Terinspirasi dari lagu-lagu seorang penyanyi yang masyhur di YouTube sampai 27 juta subscriber YouTube-nya. Dan kalau kita lihat konten dari lagunya perempuan ini, itu lagu-lagunya ngeri semua. Berkisah tentang setan, kemudian bunuh diri. Bahkan di antara judulnya ada, Anda melihat tidak muka ya, bury a friend, mengubur teman sendiri, mengubur teman, masya Allah. Dan ternyata yang ditulis oleh anak pembunuh, si pembunuh tersebut, remaja pembunuh tersebut, di catatan-catatannya itu banyak darinya lirik-lirik lagu yang diambil dari lagu tersebut. Ini kita berarti menunjukkan maksudnya hal seperti ini, yaitu seperti film dan juga lagu-lagu itu bisa mempengaruhi seorang manusia. Dan kalau sampai senegatif itu, apalagi untuk orang-orang yang depresi, itu bisa kena itu orang. Ya, maka ini harus dijaga. Ini anak dengar berita ini dan kemudian merisetnya, anak sendiri pusing dan ngeri dengan. Kemudian anak melihat anak-anak yang usia berapa dan masya Allah, ya, ilmu-ilmu seperti ini jemaah sekalian tidak bermanfaat. Ya mungkin kemudian antum bilang, Pak Ustadz, kan bisa kita belajar bahasa Inggris misalnya dari film, kemudian dari lagu belajar bahasa Inggris, dan betapa banyaknya orang yang bisa bahasa Inggris karena lagu. Tapi tetap kita katakan jemaah sekalian, itu mungkin manfaat. Tapi dibandingkan dengan dosanya seberapa, gitu. Ya. Maka perhatikan bahwasanya ilmu yang tidak menghasilkan iman atau amalan, atau tidak menghasilkan hal yang bermanfaat di dunia secara halal, maka itu disebut ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan amal, atau tidak menambah iman, atau tidak menambah penghasilan duniawi, keuntungan duniawi yang halal, maka ilmu tersebut murni tidak ada manfaatnya jemaah sekalian. Tapi sekarang misalnya antum menyukai dedaunan dan pohon-pohon, melihatnya itu begitu indah. Antum melakukan riset, ya. Dan di sini tidak ada manfaatnya sekalipun, tapi kemudian antum menyukainya karena kesehatan. Maka mengenal jenis-jenis daun dan fungsi dan khasiatnya. Antum sampai mengenali bahasa Latin dari dedaunan tersebut. Masya Allah. Ada nggak manfaat dunianya? Ada. Kesehatan. Maka ini ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Tapi bagaimana sekarang dengan ilmu mancing? Sekarang banyak orang yang tadinya nggak ada muka mancing. Mancing marah iya. Bikin mangkel iya. Tapi nggak ada orang muka pemancing tuh, dia nggak ada muka pemancing. Tapi sekarang jadi pemancing karena dia rekam di YouTube. Dan ternyata sekarang nonton orang mancing aja jemaah sekalian itu banyak penontonnya. Ana jadi YouTuber 6 tahun kajian ya sekia-kia aja nonton, kalah sama ahli pancing. Kalah beneran. Paling dipancing apa sih, paling dapat belut, ular, ikan gitu-gitu doang kan. Ya. Buaya, wah kalau buaya virusnya banyak tuh Pak. Apakah perlu seorang ustadz juga ikut-ikutan kayak mereka gitu? Ya. Tapi kalau mancing kemudian dia dapat keuntungan dari itu dengan YouTube-nya, itu udah ada nggak manfaat dunia? Ada. Bisa nggak? Bisa. Maka boleh nggak? Boleh ketika memang dia memancing itu memberikan maklumat kepada orang tentang ikan, tentang kondisi sungai, itu bisa. Itu halal nggak masalah. Tapi kalau cuma mancing doang sebatas hobi, bingung, mundur belum dapat ikan, maju kecebur, kan bingung, ya kan? Coba buat apa coba? Ya. Tapi kalau buat nyari duit, ya bisa-bisa aja. Itu hal yang halal Pak, nggak bisa kita haramkan hal seperti itu. Mancing itu nggak bisa diharamkan Pak. Ya, karena itu hobi biasa. Tetapi kalau hobi tersebut menghabiskan waktu tanpa faedah, maka bisa jadi haram. Sebagaimana kebanyakan pemancing sekarang. Ya, strike. Wah, mantap. Itu gara-gara di TV kayak gitu. Sekarang jumhur ahli pancing kayak gitu tuh.
Iya, jumhur kayak gitu. Mantap, mantap. Mana masya Allahnya gitu loh. Itu ikan itu makhluk Allah. Yang merizkikan sampai dapat subscriber banyak dan dapat AdSense yang masya Allah, kemudian duitnya, income-nya banyak, itu Allah Ta'ala yang menentukan itu. Maka gimana nggak ingat Allah dengan makhluk-makhluk tersebut? Jemaah sekalian, ahli tauhid, orang yang bertauhid betul-betul, dia ilmu apapun yang digeluti selama halal, itu ilmu tersebut akan membuat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun ilmu antum Pak sekarang, pekerjaan antum apa yang halal? Kalau pekerjaan tersebut antum balut dengan atau antum bina dengan sisi tauhid, maka pekerjaan tersebut akan mengingatkan antum pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, walaupun orang bekerja di pertambangan, dia akan ingat pada Allah taala dengan tambang-tambang tersebut. Orang kerja di pelayaran, dia akan ingat Allah dengan ikan-ikan dan lautan tersebut. Maka begitu jemaah sekalian. Ya. Ini timernya berapa lagi nih, Pak? 8 menit. 4 menit, ya. Ya, mungkin kita mengheningkan cipta selama 3 menit ya. Menunggu qomat. Ya. Ada yang mau bertanya atau enggak, Pak? Ya, silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemahaman saya, masalah pertama, belajar filsafat. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Sementara Allah itu memberikan ilmunya begitu luas. Ya. Hanya cara pandang kita saja, kalau saya lihat ya. Ya. Seperti contoh tadi, mancing. Mancing ada ilmunya, bukan hanya sekedar mancingnya saja. Ya. Lalu apa kaitannya ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan manunggaling Kawula Gusti. itu malah menghantarkan beliau justru kepada kekufuran. Bukan beliaunya ya, tapi pengikut-pengikutnya. Karena yang diajarkan beliau itu adalah ilmu hakikat tingkat tinggi. Ya. Yang tidak semua umat paham dengan apa yang dilihat tentang zatnya Allah menurut pemahaman beliau. Nah, itu bukan berarti tidak berubah, Ustaz. Ya. Mungkin hanya cara pandang kita saja. Jadi kalau secara global kita diartikulasikan, oh itu tidak bermanfaat. Oh mungkin kita aja yang tidak bermanfaat bagi kita. Sementara bagi orang lain mungkin bermanfaat. Ya. Jadi kita tidak punya kapasitas untuk menjudge sebuah disiplin ilmu tidak bermanfaat. Mungkin bagi kita iya. Ya. Bagi orang lain, misalkan kita tahu klorofil, stomata bagi orang yang disiplin ilmunya biologi. Itu mungkin. Iya. Iya, Pak. Pemahaman Syekh Siti Jenar kapan adanya? Abad keberapa belasan? Abad belasan Hijriyah atau belasan Masehi. Sementara agama ini dijaga oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika Syekh Siti Jenar punya metode baru untuk mengenal Allah, maka apakah itu menunjukkan sesuatu yang baru dalam Islam? Dan apakah itu melanggar prinsip Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina? Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti agama sudah sempurna. Tidak perlu metode baru yang itu justru berasal dari barat dalam memahami zat Allah yang tadi disebut metafisika. Dan bagaimana seseorang bisa ditampakkan oleh Allah zatnya. Dan kemudian dibilang manunggaling kawula Gusti, dalam artian yaitu seseorang atau Tuhan bersatu pada zat manusia. Kalau misalnya dibilang itu kan menurut Ustadz, ya, dan menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau misalnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nggak faham dengan apa yang difahami oleh Syekh Siti Jenar, maka bisa kita katakan Rasulullah dan para sahabat pun tidak memahami apa yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar dapat dari mana itu ilmu? Gitu loh. Kenapa ilmu tersebut kok tidak ada pada Allah Ta'ala? Tidak ada pada Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in.
Apakah Rasulullah pernah merekomendasikan nama, wahai kalian ikutilah Syekh Siti Jenar? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku itu sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi tidak ada di situ justru kapasitas Syekh Siti Jenar inilah. Dia kok bisa berkapasitas seperti itu? Apakah dia mendahului Allah dan Rasulnya dalam mengenal Allah Ta'ala? Sementara dalil-dalil tentang Allah sudah terlalu banyak. Untuk kita mempelajarinya, ikutilah madhab salaf, bukan madhab Syekh Siti Jenar yang kemudian juga disebut Syekh Lemah Abang dan seterusnya. Yang mana ini juga sejarah dan tentang histori tentang Syekh Siti Jenar itu distorsinya banyak. Kita nggak tahu kepastiannya, benar atau salah, dia bagaimana dibunuhnya dan seterusnya, ajarannya seperti apa. Kalau kita melihat di Gramedia, buku-buku semua tentang Syekh Siti Jenar, apakah betul ajaran tersebut dipertanggungjawabkan, ternisbatkan betul kepada Syekh Siti Jenar? Kita nggak tahu. Artinya jemaah sekalian, kenapa para ulama mengatakan ilmu-ilmu seperti ini tidak perlu antum pelajari? Karena agama itu sudah begitu jelas prinsipnya, sesuai dengan madhab salaf kita. Kalau kita kemudian mencari metode-metode baru, maka yang terjadi apa yang terjadi sekarang? Semua orang sesuai pandangannya, tidak mengikuti ulama yang berurutan dari akidahnya para sahabat dan salaf kita, tabi'in, tabi'in. Iya. Nah sekarang saya nggak ngomongin Syekh Siti Jenar gimana, karena sejarahnya itu penuh dengan distorsi yang saya nggak tahu itu benar atau enggak. Apakah beliau begini begitu? Allahu a'lam. Tapi sekali lagi, filsafah itu pada asalnya bukanlah produk Islam. Memang ada di antara manfaatnya. Ilmu mantik pun bagian dari itu, dipelajari oleh sebagian dan ulama umat Islam. Tapi sebagian dari mantik itu ada yang benar, dan yang versi tidak benarnya dikuliti, dibuang. Maka jadilah mantik murni yang sesuai dengan apa yang ada di Islam. Tapi nggak bisa dikatakan orang belajar ilmu mantik berarti belajar filsafat, karena filsafat itu terlalu luas memang. Ada bagian-bagiannya, dan yang saya maksud tadi filsafat adalah yang berkaitan dengan uluhiyah atau divinitas atau rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita ukur dengan filsafat. Maka ini yang terjadi pada orang-orang liberal. Mereka belajar di Amerika, yang Amerika memusuhi Islam. Belajar tentang apa? Tentang ketuhanan. Apa yang kemudian sekarang terjadi? Karena filsafat itulah, di Bandung, di salah satu kampus yang tidak mau saya sebutkan, ada tulisan Allahu Akbar, diganti Allah Akbar, jadi anjing hu akbar. Taruh ini diinjak. Itu tahun 2007 atau 2008. Dan ini dosen ini memegang paham filsafat untuk ini. Ini kan cuma nama doang, cuma tulisan doang. Jangan marah gitu kan. Antum kira-kira kalau misalnya nama antum ditulis Pak Sunyoto misalnya, tek diinjak, marah gak antum? Secara dalam beberapa bagian ilmu filsafat ini cuma sebatas nama, belum mencapai hakikat. Maka antum nggak perlu untuk marah. Ada wajah antum kemudian, foto diinjak-injak. Bilang, ana nggak minjak wajah antum, ana nginjak foto wajah antum. Sampai ada tulisan anjing hu akbar, Allah diganti anjing hu akbar. Itu terjadi jemaah sekalian. Ya, makanya saya langsung bilang saja. Sampai ayah saya menerbitkan buku Adab Pemurtadan di YIN. Karena memang betul-betul diajarkan dengan beberapa prinsip filsafatnya, hal-hal yang bertabrakan secara langsung dengan akidah Islam yang murni. Itu yang membuat kita itu merinding kalau misalnya membaca hal-hal seperti ini. Memang ada di bagian filsafat itu, sebagaimana ilmu dunia lainnya, ada kebenarannya, tapi ketika kebatilan tersebut dipakai untuk uluhiyah dan prinsip tentang Allah Ta'ala, maka repot jadinya. Dan diantaranya prinsip manunggaling kaula Gusti. Itu yang disebut oleh para ulama hululiyah, atau sebagian mengatakan ittihadiyah, yaitu bersatunya Tuhan kepada makhluk. Lalu apa bedanya dengan Nasrani? Bahkan ini lebih buruk lagi. Kalau bagi Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah Masih itu sendiri, Al-Masih. Itu manunggaling kaula Gusti. Begitu jemaah sekalian. Maka daripada kita repot-repot untuk madhab yang ini, mendingan yang jelas dari salaf kita.
Jelas, selesai, riwayatnya banyak dan bisa dipertanggungjawabkan di kitab-kitab riwayat. Begitu jemaah sekalian. Ya, maka ada memang di antara macam filsafat, bahkan ilmu antropologi itu pun filsafat. Beberapa hal di psikologi itu pun ada filsafatnya, ada yang bermanfaat. Tapi yang saya maksud yang tidak bermanfaat ketika filsafat itu diblending dengan pemahaman terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Allah tidak dikenal kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa mengenal Allah melalui pemahaman barat, maka dia sesuai dengan orang-orang barat yang mereka pemahaman rusak tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini karena udah bell timer, jadi kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.